Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan sunnah muakkad, yakni salat Idul Fitri di Masjid Baitul Haq dan di halamannya di tahun 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Semoga amal ibadah kita selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua ini pasti jamaah sekalian menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia ini, otomatis kehidupan nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu jamaah sekalian, setiap sehabis sholat pasti tidak pernah kita tinggalkan, yakni doa yang kata orang Jawa, doa sapu jagat, tidak pernah kita tinggalkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang intinya kita memohon kepada Allah
akan diberi kebahagiaan di dunia dan terhindar nanti ketika di akhirat nanti dari api nerakanya, alias kita semuanya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jamaah sekalian, semua jamaah Baitul Haq yang saat ini berduyun-duyun menjalankan sunnah muakkad salat Idul Fitri kita bersama-sama di sini. Insya Allah kelak kita juga bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini jamaah sekalian, secara singkat kita sampaikan, kita semua kepingin masuk surga, tapi kita diberi gambaran, diberi informasi oleh Rasulullah jamaah sekalian, justru surgalah yang merindukan kita semuanya. Justru surgalah yang merindukan 4 golongan jamaah sekalian. Semoga kita semua masuk dalam 4 golongan ini. Minimal di antara 4 golongan itu, yang 4 golongan ini jamaah sekalian, kemarin di bulan Ramadan sudah kita latih, kita gembleng diri kita. Semoga setelah Idul Fitri ini kita lancar dan sukses masuk di dalam kelompok 4 golongan ini yang justru dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sabda Rasulullah jamaah sekalian, siapakah yang 4 golongan itu jamaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan 4 golongan jamaah sekalian. Yang pertama kata Rasulullah, golongan yang pertama dirindukan surganya Allah adalah talil Quran. Talil Quran, yakni orang-orang yang hobi membaca Al-Quran, orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ini jamaah sekalian, golongan pertama. Kenapa jamaah sekalian? Karena bacaan Al-Quran kita nanti menjadi syafaat kita ketika kita di padang mahsyar nanti. Dan termasuk jamaah sekalian, bahwasanya di padang mahsyar itu dinamakan yaumul hisab, hari perhitungan. Dinamakan juga yaumul mizan, hari pertimbangan. Kita dihitung, kita ditimbang. Ketika perbuatan baik kita yang lebih berat, insya Allah kita langsung masuk surga jamaah sekalian. Tapi sebaliknya ketika keburukan kita lebih berat, boleh jadi kita dihukum dulu di neraka. Tapi insya Allah jamaah Baitul Haq ini nanti insya Allah kebaikannya semuanya akan lebih berat. Amin ya rabbal alamin. Lah di antaranya jamaah sekalian, apa hubungannya bacaan Al-Quran dengan timbangan kita? Rasulullah sendiri yang bersabda, yang menyampaikan, yang berpesan kepada kita jamaah sekalian. Ketika Al-Quran itu kita baca jamaah sekalian, 1 huruf punya pahala 10 jamaah sekalian.
Bahkan dicontohkan sendiri oleh Rasulullah ketika kita membaca alif lam mim, itu sudah 3 huruf, 30 pahala, 30 kebaikan. Otomatis ketika orang yang hobi baca Al-Quran, insya Allah amal perbuatannya yang baik, yang lebih berat. Belum lagi kalau bacaan Al-Quran itu kita kaji dengan ilmiah, jamaah sekalian, akan menumbuhkan kecerdasan, akan menumbuhkan kebahagiaan siapa yang hobi membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba Allah yang hobi membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, jamaah sekalian, siapa golongan yang dirindukan surga? Justru surga yang merindukan, jamaah sekalian. Kata Rasulullah, jamaah sekalian, golongan yang kedua adalah hafizil lisan. Hafizil lisan, yaitu orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Ini jamaah sekalian. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita diberi nikmat Allah bisa bicara, jamaah sekalian. Dan tidak semua orang diberi Allah mampu bicara. Oleh karena itu, mari kita bersyukur dengan apa, jamaah sekalian? Dengan menjaga lisan kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita hindari dusta, ghibah, mencela, omongan kotor. Kita ganti, jamaah sekalian, dengan omongan-omongan perkataan yang baik, yang menyenangkan, dan yang lebih utama, senantiasalah jangan lupa dengan zikrullah, dengan memperbanyak zikir, zikron kasiro, sebagaimana yang ada di kalimat takbir pada saat ini, jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di dalam mahfudhat, jamaah sekalian, kita diingatkan salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada lisannya. Bahkan diingatkan oleh Rasulullah, jamaah sekalian, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, tapi kalau belum mampu lebih baik diam. Apalagi di era modern saat ini, jamaah sekalian, yang namanya lisan, yang namanya perkataan, yang namanya mulut itu tidak hanya di lisan kita. Sekarang sudah merambah yang namanya WA, yang namanya Facebook, yang namanya Instagram, dan yang namanya medsos-medsos yang lain, yang semuanya itu wujud daripada perkataan manusia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita menjadi yang diharapkan oleh Rasulullah, menjadi hamba yang mampu hafizil lisan, orang-orang yang mampu menjaga lisan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang ketiga, siapa, jamaah sekalian, yang justru dirindukan surganya Allah? Yang ketiga, kata Rasulullah, jamaah sekalian, mut'imil ji'an. Mut'imil ji'an, orang yang hobi, orang yang terbiasa, orang yang senang memberi makan. Ini jamaah sekalian, orang-orang yang senang memberi makan. Artinya apa, jamaah sekalian? Orang-orang yang gemar bersedekah. Ini jamaah sekalian. Kenapa, jamaah sekalian? Karena nanti kita temui surga itu banyak pintu-pintunya, jamaah sekalian.
Di surga itu ada namanya pintu yang namanya babus sholat, pintu sholat, khusus bagi orang-orang yang gemar sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ada lagi yang namanya jamaah sekalian babul jihad, pintunya khusus bagi orang-orang yang hobi, yang gemar jihad. Insya Allah babul jihad ini jamaah sekalian, di antaranya nanti akan dimasuki oleh saudara kita di Palestina, saudara kita Hamas, saudara kita yang di Gaza. Insya Allah dia akan masuk dalam babul jihad ini. Ada lagi yang namanya jamaah sekalian babur royan, khusus bagi orang-orang yang hobi, yang membiasakan puasa jamaah sekalian, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Orang yang gemar puasa nanti akan masuk di dalam babur royan. Ada yang namanya lagi jamaah sekalian babus sodakoh, pintunya orang-orang yang gemar sodakoh, termasuk yang kata Rasulullah mut'imil ji'an, orang-orang yang gemar memberi makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu golongan yang empat yang terakhir jamaah sekalian, siapakah yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah jamaah sekalian, yakni shaimi fi syahri Ramadan. Shaimi fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya orang-orang yang puasanya mabrur, puasanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Di antaranya orang yang talil Quran, yang hafidil lisan, yang mut'imil ji'an pada kesempatan puasa kemarin. Semoga jamaah Baitul Haq diterima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi jamaah sekalian, puasa Ramadan itu masuk di dalam rukun Islam yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam. Bahkan puasa itu asyamu junnatun, kata Rasulullah. Puasa itu bisa membentengi, puasa itu perisai, yang artinya mudah-mudahan puasa kita nanti sebagai perisai kita dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan puasa itu jamaah sekalian dikatakan oleh Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan menemui kesehatan. Mudah-mudahan setelah ini, setelah kita dimotivasi di bulan Ramadan dengan puasa full penuh 1 bulan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tergerak juga setelah ini kita melanjutkan puasa-puasa sunnah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah jamaah sekalian khutbah kali ini. Mudah-mudahan kita masuk di dalam 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni talil Quran, hafizil lisan, mut'imil ji'an, shaimi fi syahri Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dibimbing dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir
lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.